Partai PKS saya kira dari segi simbol sudah oke. Dia tidak menonjolkan simbol-simbol agama, tapi yang disimbolkan adalah Islam substansi, keadilan dan kesejahteraan. Kita tinggal menunggu. Saya baru tahu tadi bahwa mereka sekarang terbuka, ya. Kita mungkin lebih menunggu bagaimana menerima orang-orang dari NU, dari Muhammadiyah untuk bisa bergabung ke PKS. Ya, tanpa perlu pengkaderan bertahun-tahun seperti Mas Pipit. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Muhammad Adlin Silakan Pak dari Litbang Kementerian Agama. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati para senior, ya, mentor saya semuanya, saudara sejawat, Mas Abdurrahman, sama-sama di Canberra dulu. Cuma salah tadi, kita sama-sama ambil master loh dulu, nah, bukan doktor. Cuma saya datang lagi ke sana untuk ngambil doktor, sementara Mas Abdurrahman tetap di Indonesia dan mendirikan lembaga ini. Jadi untuk pengalaman saya kira Mas Abdurrahman lebih kaya, kalau saya banyak sekolah saya. Jadi mungkin apa yang nanti saya sampaikan lebih kepada apa hasil pengamatan saya sebagai orang sekolahan, ya, di dalam melihat fenomena dinamika kebangkitan agama, ya, simbol-simbol agama dan juga aspirasi umat beragama akan hadirnya simbol-simbol dan ekspresi keagamaan di masyarakat kita belakangan ini. Ya, jadi kami doktornya sosiologi, ya, di UI. Biasanya kalau sosiologi itu dekat-dekat dengan politik juga, ya. Kebetulan kami di FISIP di UI. Jadi ketua penguji kami waktu itu adalah Pak Mas Wadi Rao, ya, ahli politik. Kemudian kami ngambil S3 lagi di Australia, tapi bidang antropologi. Nah, jadi beda ini dunianya. Kalau sosiologi itu bapaknya itu kan Max Weber, ya, bapak sekularisasi. Kalau di Indonesia mungkin Cak Nori. Nah, kalau di dunia itu Max Weber. Jadi waktu saya di UI, saya tuh menjadi sekuler secara sekolahan gitu, ya. Tapi ketika di Australia malah saya menjadi Muslim karena saya belajar antropologi. Jadi antropologi itu kembali ke akar gitu, ya. Kembali mempelajari nilai-nilai masyarakat primitif. Jadi itu sekedar introduction saja. Baik, kami memang tidak lama baru dilantik sebagai profesor, dan kebetulan naskah orasi kami yang saya pegang ini itu berbicara tentang bagaimana fenomena kembalinya pesona agama. Ya, kalau Max Weber itu kan dikenal dengan teori disenchantment of the world, artinya hilangnya pesona agama di dunia barat. Jadi cita-cita dia adalah masyarakat modern itu adalah ketika masyarakat mengacu pada rasionalitas, bukan lagi agama. Ya. Sampai kemudian anak didiknya Harvey Cox dan juga Peter L. Berger, kemudian Robert M. Bella, ini nama-nama bukan santri semua ini, itu menyebut yang namanya the secular city. Jadi nanti saatnya ketika masyarakat itu semakin modern, akan tiba masa yang namanya the age of no religion at all. Jadi akan tiba masa di mana agama itu tidak sama sekali berperan. Dia menyebutnya dengan the secular city. Nah, ternyata itu tidak terbukti, ya. Itu tidak terbukti, dan bahkan yang membuktikan itu bukan negara-negara dunia ketiga seperti kita.
Bahkan tempat asalnya teori sekularisasi itu yang membuktikan tidak valid. Jadi sekarang Peter L. Berger yang tadinya sangat mengapresiasi gurunya itu kemudian membuat bantahan atas teori gurunya itu dengan istilah re-enchantment of the world. Jadi kembalinya pesona agama. Jadi kalau tadi hilangnya pesona agama, ini enggak, kembalinya pesona agama. Dan fenomena ini tidak hanya terjadi di dunia ketiga, tapi mulai dari Eropa, tempat lahirnya Max Weber, di Jerman, di Amerika, di Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah, sampai Asia Tenggara. Fenomena kebangkitan agama itu terjadi. Sampai Jakarta. Sampai Jakarta, sampai di ruangan ini. Ya. Nah, ini yang kemudian saya jadikan sebagai basis orasi ilmiah saya, karena orasi ilmiah untuk menjadi profesor itu ada kontribusi yang unik ya terhadap teori sosiologis. Dan ini dibuktikan dari studi-studi saya bahwa ternyata ekspresi dan simbol keagamaan itu penting. Nah, kita lihat misalnya, ini singkat saja, kita lihat misalnya fenomena pilkada, pilpres. Jadi sangat benar yang tadi disampaikan oleh saudara saya, Mas Abdurrahman, bahwa sekarang tidak ada lagi diferensiasi, distingsi antara partai sekuler dan partai Islam. Karena kalau tidak menggunakan, kalau bahasa saudara saya ini kapitalisasi, tidak menggunakan atau tidak mengafirmasi ekspresi keagamaan di masyarakat, tidak ada yang akan memilih. Ya. Betul. Ya. Coba kalau misalnya PDI melalui Pak Jokowi tidak menampilkan sosok dia sebagai Muslim dan membiarkan hoax, tanda kutip ya, bahwa dia ini adalah Chinese, ya, non-Muslim, dia terpilih nggak? Jangan. Tapi apa yang terjadi? Setiap pidato salam, terus salawat, ya. Sering mengimami sholat, ya. Bahkan setelah nyoblos umroh, itu diviralkan kan? Sebelumnya nyoblos juga Pak. Sambil menunggu penghitungan suara. Iya, ya. Sampai setelah nyoblos pun pergi. Terus disusul oleh Sandi kan? Nah, jadi kelihatan di masyarakat malah yang lebih Islami, lebih ideologis malah Jokowi. Gitu. Bahkan ada wacana, ayo kita tes siapa yang ngajinya lebih fasih antara Jokowi dan Prabowo. Ada kan? Pernah ya? Nah ini fenomena bagaimana ekspresi agama dan kehadiran simbol-simbol agama itu penting, dan siapapun dia, dari partai apapun dia, kalau dia tidak memanfaatkan ini atau kapitalisasi menurut bahasa Abdurrahman, akan tenggelam. Nah ini yang kemudian membantah teori satu lagi, ini sarjana Muslim tapi dari Iran, namanya Asif Bayat. Dia menulis sebuah artikel bagus, The New Phases of Political Islam, tahun 2013. Post-Islamisme. Ya, jadi umat Islam yang ingin menghadirkan ekspresi politiknya di dunia publik itu disebutnya dengan Islamisme. Ya, Islamisme. Ya pokoknya umat Islam harus hadir, bukan hanya orangnya tapi nilai-nilainya. Nah, itu Islamisme. Nah, Asif Bayat melihat ini sudah tenggelam. Kehadiran parpol Islam itu tidak akan laku. Dan ini yang tadi digambarkan oleh Mas Abdurrahman, bahwa suara parpol Islam itu tidak pernah signifikan, apalagi mengalahkan suara parpol nasionalis. Mulai dari ini slide-nya, mulai dari pemilu 55, pemilu 70-an ketika fusi 4 parpol Islam, ini udah digabung loh semua parpol Islam, terus lambangnya Ka'bah lagi. Kok masih kalah gitu? Kan maksudnya Soeharto ini benar nih, supaya umat Islam ini bersatu meskipun dipaksa oleh Orde Baru. Pasanglah simbolnya itu Ka'bah, tapi nggak bersatu juga dan tidak menang. Ini terlepas dari ada penggembosan suara ya, atau kan ada kebijakan floating mass dulu ya Orde Baru supaya umat Islam ini tidak bersatu.
pernah sih hampir menang ketika Bang Roma menjadi juru kampanye ya, tahun berapa itu Pak Smith? 70-80 ya. Ya, tapi itu membahayakan bagi Orde Baru. Jadi ini kita mungkin sejarah yang agak cacat ya tentang politik Islam. Reformasi bagaimana PKS itu tetap stabil, benar, dengan mempertahankan ideologi Islamnya, dan ini saya kira masa depan. Nah, tapi ada catatan nanti. Nah, jadi ini yang kemudian menjadikan alasan kenapa Asep Bayat mengatakan bahwa partai Islam atau politik Islam itu sudah selesai. Makanya dia melahirkan sebuah teori post-Islamisme. Tapi fenomena belakangan ini kemudian menggugurkan teori Asep Bayat. Ya, memang politik Islam melalui sarana atau wadah partai Islam itu tidak signifikan. Tapi itu tadi, hampir semua politisi, tidak hanya di dunia, tapi di Indonesia, dan ini contohnya ada di Pilpres kita kemarin, kalau tidak mengakui atau mengafirmasi atau mengakomodasi aspirasi umat Islam, dia akan ditinggalkan. Dan saya kira ini adalah plus, nilai plus, dan saya kira momentum bagi umat Islam dan umat beragama yang lain yang menganggap bahwa nilai-nilai agama itu harus hadir dalam kehidupan publik. Ya. Jadi satu tadi teori sosiologis itu sudah gugur tentang sekularisme, ya, bukan sekularisasi ya. Ya, sekularisasi bisa kita lihat setiap hari. Ya, kita nggak tahu apakah kita minum teh ini masih agama atau enggak. Ini kan sekuler, artinya ya ini persoalan dunia gitu. Tapi yang sebenarnya disampaikan oleh Cak Nur itu adalah sekularisme, ya, bukan sekularisasi. Kalau Cak Nur juga tidak setuju dengan sekularisme. Tapi beliau bilang tidak semua hal di dunia ini, apalagi hal-hal politik, itu bisa diislamkan. Ada hal-hal dalam keseharian kita, apalagi dalam bernegara, kita perlu berpikir rasional gitu. Nah, itu sebenarnya inti dari Cak Nur. Cuma banyak yang yang salah memahami Cak Nur. Nah, saya baru tahu kalau Cak Nur itu bertobat. Ya, saya baru tahu dengar tadi. Cuma sayangnya beliau tidak diberikan umur panjang gitu ya. Kalau bisa kita katakan fenomena Cak Nur ini yang berubah itu sama dengan fenomena Imam Syafi'i. Jadi ada qaulu qadim, ya, dan ada qaulu jadid. Jadi ada, ini seorang imam saja ini bisa salah, sehingga beliau mengatakan saya punya fatwa mungkin yang salah, saya menyebutnya itu sebagai pernyataan saya yang lama, qaulu qadim. Tapi ada pernyataan saya yang baru. Nah, ini mungkin Cak Nur bisa masuk ke kelompok itu. Nah, dan ini saya kira bisa kita menyaksikan hal-hal yang seperti ini dari segi teori saja itu bisa berubah, ya, apalagi pada realitas politik. Nah, catatan mungkin untuk bagaimana memanfaatkan realitas perpolitikan saat ini di Indonesia dan di luar. Ada tadi beberapa contoh yang disampaikan oleh Mas Abdurrahman bahwa ada loh partai-partai agama yang berhasil ya di luar sana yang kemudian memperoleh suara mayoritas. Tadi disebut misalnya di Jerman. Bapak Ibu tahu kalau kanselir Jerman sekarang siapa namanya? Angela Merkel, cewek ya. Tahu nggak kalau dia berasal dari partai agama? Namanya apa? Nah, Partai Kristen Bersatu. Nah, Bersatu ini yang kadang kita lupakan. Yang kita ingat Partai Kristennya aja. Jadi namanya itu kan CDU kalau bahasa Jermannya. Christian Democratic Union Deutsch gitu. Jadi Partai Kristen Bersatu Jerman. Nah, mungkin perlu Pak Sitakan ya, mungkin perlu kita melakukan studi banding, ya, melihat bagaimana Partai Demokratik
Kristen Union ini bisa kemudian memperoleh suara mayoritas. Nah, coba kita berselancar membaca informasi di Google. Ternyata partai kanselir Jerman ini adalah partai yang mempersatukan hampir semua aliran keagamaan yang ada di Katolik maupun Kristen. Bukan hanya mereka menyebutnya partai interdenominasi, itu istilah aliran keagamaan dalam Kristen. Tapi dia juga menyebut partai kami ini adalah gabungan antara kelompok sosialis, ya, kedua kelompok liberal, dan kemudian kelompok konservatif. Unionnya itu di situ, bayangkan. Pantaslah mereka memperoleh suara mayoritas karena mereka berhasil menyatukan hampir seluruh aspirasi kelompok umat beragama Kristen dalam satu partai. Di kita apakah sudah terjadi yang seperti itu? Belum kan? Muhammadiyah bikin partai sendiri, NU bikin partai sendiri, kelompok si tangan tadi bilang fundamentalis ya, bikin sendiri partai, kelompok Ikhwan, PKS bikin sendiri partai. Ini yang mungkin menjadi catatan, ya, bisa nggak fusi yang dulu sudah diajarkan secara paksa oleh Orde Baru itu bisa kita lakukan saat ini, tapi dengan kesadaran yang genuine dari umat Islam bahwa lawan kita ini bukan umat Islam, tapi kelompok sana gitu. Bisa nggak? Ini saya tidak berusaha menjadi buzzer ya, tapi ya, mudah-mudahan masih sebagai pengamat gitu. Kedua, ada nggak sejarah partai-partai Islam itu bersatu setelah reformasi? Coba ingat, ketika Gus Dur naik jadi presiden, siapa yang mempersatukan Amin Rais, Gus Dur, Yusril Iza Mahendra? Siapa? Megawati. Supaya Megawati tidak menjadi presiden, bukan karena dia perempuan, tapi karena dia berasal dari partai nasionalis sekuler. Jadi bayangkan, ormas yang tidak suka tahlilan, yang mauludan, mau bersatu dengan partai yang suka tahlilan, mauludan, dan kunut gitu. Meskipun di akhir ya Pak Amin Rais katanya kecewa gitu ya dengan Gus Dur. Nah, kalau baca Gus Dur, ada buku apa tuh yang ditulis oleh seorang jurnalis itu ya, Gus Dur dijatuhkan katanya oleh HMI Connection ya. Karena kontraknya udah habis. Nah, itu sejarah pertama. Ini mungkin bisa kita kritisi. Sejarah yang kedua, ini saya nanti akhiri. Sejarah yang kedua adalah naiknya Anies Baswedan sebagai gubernur. Kalau kita tanya satu persatu FPI ya, yang katanya menjadi kelompok dominan di dalam aksi 212, kemudian PKS misalnya yang sekarang menjadi partai yang menjadi bemper lah Anies di DPRD DKI. Pasti kalau kita tanya, setuju gak dengan Anies sebagai sosok Islamis santri? Bisa 50-50 ya? Ya? Setuju kan? Setuju. Ada setuju, ada nggak setuju. Artinya mungkin ada sosok yang mungkin lebih Islami. Mungkin Pak Sitangan ini yang lebih Islami, yang lebih layak jadi gubernur DKI waktu itu. Tapi waktu itu kan yang menjadi unsur pemersatu umat Islam supaya Ahok tidak jadi. Ya kan? Setuju kan? Setuju. Sehingga tiba-tiba muncul Anies. Ya udah Anies lah, Muslim kan. Meskipun kita tahu dia dari Amerika, PhD, agak-agak liberal gitu, agak sekuler, tapi nggak apa-apa, dia Muslim gitu. Jadi ada sejarah yang membuktikan bahwa umat Islam itu bisa bersatu regardless ya apapun latar belakang faham keagamaannya, ya modernis kah, tradisionalis kah, salafis kah, fundamentalis kah, karena ada common enemy, ada musuh bersama. Nah ini yang kadang kita lupakan. Yang kita anggap musuh itu teman sendiri, ya padahal musuh sebenarnya itu adalah. Nah ini yang sudah dibuktikan oleh partai Union, Christian Union di Jerman, bahwa kalau mereka ingin menghadirkan agama, Kristen Katolik harus bersatu.
Kristen yang paling susah karena mereka banyak denominasi, tapi itu pun bisa dipersatukan. Bahkan kelompok liberal tapi agak ke kanan itu bisa dipersatukan. Liberal itu ya kayak saya dengan Abdul Rahman gitu. Agak liberal tapi yang masih sholat gitu ya, masih umroh gitu. Kanan tapi tidak terlalu kanan gitu. Iya. Saya kira ini beberapa catatan, dan tadi yang penting kalau ini bisa menarik suara umat Islam, simbol penting, tapi yang jauh lebih penting adalah substansi. Ya. Orang tidak akan berbicara ini partai apa, yang penting masyarakat itu tidak ada yang miskin. Ya. Kita sekolah gratis, ya, ke dokter tidak mahal gitu ya. Ketika pensiun ada pesangon, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Partai PKS saya kira dari segi simbol sudah oke. Dia tidak menonjolkan simbol-simbol agama, tapi yang disimbolkan adalah Islam substansi, keadilan dan kesejahteraan. Kita tinggal menunggu. Saya baru tahu tadi bahwa mereka sekarang terbuka, ya. Kita mungkin lebih menunggu bagaimana menerima orang-orang dari NU, dari Muhammadiyah untuk bisa bergabung ke PKS. Ya, tanpa perlu kehadiran bertahun-tahun seperti Mas Didi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.